Kita semua tahu ya, Indonesia itu salah satu negara yang paling vokal membela Palestina. Tapi, ada satu langkah pemerintah baru-baru ini yang jujur aja bikin kita semua garu-garu kepala. Sebuah keputusan yang kalau kita telusuri lebih dalam, ternyata penuh dengan kejanggalan. Nah, mari kita coba urai benang kusut ini bareng-bareng. Oke, kita langsung ke intinya aja ya. Kenapa sih Indonesia yang rekam jejaknya jelas banget mendukung Palestina, tiba-tiba memutuskan buat gabung ke sebuah dewan yang dibikin oleh Amerika Serikat? Padahal kita tahu, Amerika itu kan sekutu utamanya Israel. Nah, ini pertanyaan besar yang jadi pusat pembahasan kita kali ini. Kalau ditanya secara resmi, ya ini jawabannya. Presiden terpilih Prabowo Subianto bilang kalau ini tuh kesempatan emas, bersejarah. Kedengarannya bagus banget kan, penuh harapan. Tapi justru disinilah misterinya dimulai. Karena di balik kata-kata indah ini, ada kontras yang tajam banget sama kenyataannya di lapangan. Oke, kita mulai dari kejanggalan yang pertama, yang paling mendasar. Ada pertentangan besar antara tujuan yang mau dicapai Indonesia dengan siapa kita milih buat kerjasama. Nah, di sini nih letak anehnya. Cita-cita jangka panjang Indonesia kan jelas pengen lihat Palestina merdeka. Tapi kok cara yang kita tempuh malah gabung sama dewan yang dipimpin oleh negara yang paling sering ngeveto kemerdekaan Palestina di PBB? Ini kan ibaratnya kita mau ke utara, tapi malah numpang mobil yang sopirnya ngotot mau ke selatan. Gimana ceritanya coba? Oke, itu tadi soal mitra yang aneh. Sekarang kita lanjut ke petunjuk berikutnya. Siapa aja sih yang ada di Dewan Perdamaian ini? Karena jujur aja isinya tuh ganjil banget. Coba deh, lihat daftarnya. Siapa yang ada di sana? Dan ini yang lebih penting, siapa yang nggak ada? Amerika dan Israel jelas hadir. Tapi Palestina, pihak yang nasibnya lagi diobrolin, malah nggak diundang. Terus negara-negara kuat pendukung Palestina kayak Tiongkok, Rusia, juga nggak kelihatan batang hidungnya. Gimana bisa ini disebut forum perdamaian kalau pihak yang berkonflik dan pendukungnya aja nggak dilibatin? Aneh kan? Kalau kita coba tarik benang merahnya, polanya jadi kelihatan jelas banget. Hampir semua anggotanya ini punya satu kesamaan. Dekat banget sama Israel. Ada sekutu politik dan militernya, ada pemasok energinya yang vital, ada juga negara-negara Arab yang lagi proses normalisasi hubungan. Jelas ini bukan tim yang netral kan? Soal anggota yang janggal udah kita bahas. Sekarang, ayo kita gali lebih dalam lagi. Karena ada dugaan kuat kalau ini tuh bukan cuma soal diplomasi. Sinyal-sinyalnya bahkan udah ada jauh sebelum dewan ini dibentuk. Coba deh kita lihat urutan kejadiannya, ini menarik banget. Pertama, ada pernyataan dari Donald Trump yang belak-belakan bilang mau mengambil alih Gaza. Nggak lama setelah itu, bocor dokumen proyek properti mewah di pesisir Gaza yang namanya Gaza Riviera. Dan puncaknya, setahun kemudian dibentuklah dewan ini dengan tujuan membangun kembali Gaza. Kebetulan banget ya. Terus, siapa sih otak di balik proyek Gaza Riviera ini? Ternyata nama-namanya nggak asing lagi. Donald Trump sendiri, menantunya si Jared Kushner, sama rekan bisnisnya. Nah, ini kan jadi pertanyaan serius. Ini beneran inisiatif perdamaian atau jangan-jangan cuma kedok buat proyek real estate raksasa? Dan ternyata pola kayak gini tuh bukan hal baru. Sumber analisis kita nunjukin pola yang sama pernah terjadi di Irak dan Suriah. Sebuah negara dihancurin konflik, terus datang deh perusahaan-perusahaan yang dekat sama pemerintah AS buat membangun kembali dengan kontrak yang nilainya triliunan. Ini kayak strategi bisnis yang dibungkus pakai narasi kemanusiaan. Oke, selain motifnya yang bikin curiga, ada dua hal lagi yang problematis banget. Pertama, soal duit yang harus kita keluarin, dan kedua, soal struktur kekuasaan di dewan itu sendiri. Ini udah nyangkut uang rakyat dan kedaulatan kita loh. Jadi, berapa ongkosnya? Siap-siap ya, angkanya ini bisa bikin kita semua melongo. 17 triliun rupiah. Iya, bener, Anda nggak salah dengar. 17 triliun rupiah. Cuma buat tiket masuk jadi anggota dewan ini? Coba direnungin dulu angkanya. Nah, ini yang bikin nyesek. Di saat saudara-saudara kita di Sumatera Barat atau Aceh lagi butuh banget dana buat bangun lagi daerah mereka yang kena bencana, kok bisa-bisanya uang segede itu malah kita kirim ke luar negeri? Buat proyek yang dipimpin negara lain yang agendanya juga belum tentu buat kepentingan kita. Masuk akal nggak ada sih? Dan kalau tadi kita ngomongin kejanggalan, nah yang ini mungkin juaranya. Struktur kekuasaannya. Jadi Donald Trump itu pemimpin dewan ini seumur hidup. Dia baru bisa diganti kalau dia sendiri yang mau mundur. Artinya, meskipun nanti dia udah bukan presiden AS, dia tetap pegang kendali penuh.
Terus posisi tawar Indonesia di mana dong kalau strukturnya absolut begini? Ini kan jadi aneh ya. Ngapain repot-repot bikin organisasi baru? Kan udah ada PBB buat ngurusin perdamaian dunia. Lucunya lagi, usaha-usaha PBB buat Palestina itu kan selalu diganjal sama veto dari pemimpin dewan ini. Jadi, kenapa kita malah ikut-ikutan bikin bandingan yang isinya justru ya para penghalang proses damai itu sendiri? Dan seakan-akan semua keanehan tadi itu belum cukup, dewan ini langsung dapat ujian pertamanya. Cuma beberapa hari setelah dibentuk. Hasilnya? Bener-bener kayak menampar muka tulisan perdamaian itu sendiri. Ini sih bener-bener nggak masuk akal. Bayangin ya, hari ini Israel ikut tanda tangan jadi anggota pendiri Dewan Perdamaian. Selang beberapa hari, militernya malah nyerang kamp pengungsi yang isinya warga sipil. Sebuah tindakan yang 180 derajat berlawanan sama kata damai dan dilakuin sama salah satu anggota pendirinya sendiri. Kejadian ini langsung memunculkan satu pertanyaan pamungkas yang saya kutip langsung dari sumber analisisnya. Jadi, apa faedahnya Dewan Perdamaian? Apa coba gunanya Dewan ini kalau anggotanya aja bisa bebas ngebom pengungsi tanpa ditegur, tanpa ada sanksi, seolah-olah nggak ada apa-apa? Nah, jadi inilah semua kepingan puzzle yang berhasil kita kumpulin. Mitranya salah, anggotanya timpang, ada bau-bau proyek bisnis, biayanya selangit, tapi kita nggak punya kuasa apa-apa, dan gagal total di ujian pertamanya. Terlalu banyak pertanyaan yang ngegantung dan nggak ada satupun jawaban yang memuaskan. Dan akhirnya kita balik lagi ke pertanyaan awal. Apakah ini beneran langkah diplomasi jenius yang bersejarah? Atau jangan-jangan ini cuma proyek bisnis raksasa yang pakai topeng perdamaian? Nah, setelah melihat semua fakta-fakta ini, jawabannya saya serahkan kembali ke Anda untuk dinilai.